Musim salju telah tiba. Pria ini keluar untuk mencari kayu sebagai sumber bahan bakar. Dia dapat banyak kayu bakar, tapi karena serakah, dia pun keberatan karena melebihi beban bawaan. Hingga akhirnya dia sampai terbawa oleh badai salju. Beruntungnya dia terbawa sampai ke rumah pembelinya tuh. Tapi saat dijual, kayu bakar sebanyak itu hanya dibayar dengan 1 mangkok nasi doang. Asiknya setelah makan, dia hanyut lagi di bawah badai salju sampai ke rumahnya. Karena udah kenyang, dia pun memutuskan untuk tidur sampai musim tuh udah berganti. Sungai pun sudah tidak beku lagi. Pria ini pun bisa pergi untuk memancing. Dia udah berpikir nih, kalau bisa dapat sebakul ikan, dia tuh bisa menukarnya dengan semangkuk nasi yang full jumbo. Dan dia pun bisa kenyang dan tahan lebih lama. Akhirnya dia udah mendapat banyak ikan seperti hayalannya. Tapi dia memutuskan untuk menjual besok hari. Keesokan paginya dia udah bangun tidur dan dia melihat ikan-ikannya tuh ternyata udah kosong. Kira-kira siapa ya mencurinya? Pria ini pun memutuskan untuk pergi memancing lagi nih hari ini. Dari pagi sampai sore tuh, dan dia pun mendapatkan sebakul ikan lagi. Tapi hari ini dia berencana untuk begadang dan menjaga agar ikannya itu tidak dicuri lagi. Ternyata pria ini malah ketiduran dan ikannya tuh hilang lagi. Pria ini pun pergi memancing lagi dan dapat lagi ikan sebakul tuh. Malam ini dia memutuskan untuk tidur bersama ikan-ikannya di dalam bakul ini, agar dia tahu siapa sih yang sudah mencuri ikannya. Tapi saat mau terlelap, dia merasa terbang. Ternyata benar aja, dia bersama bakul dan ikan-ikannya ini terbang ke langit menuju ke tempat yang... Ketika pria ini ingin mengetahui siapa telah mencuri ikan miliknya, ternyata pria ini malah dibawa ke langit bersama keranjang miliknya menuju ke sebuah istana. Keranjangnya ini bergerak sendiri menumpahkan ikan-ikan, lalu setelah itu keranjangnya itu kembali sendiri ke gubuk pria ini. Dan anehnya, ikan-ikan ini berjalan dengan sendirinya, dan ternyata setelah dicek pria ini, ikannya itu menuju harimau putih pemalas yang hanya memainkan musik. Yang mana kalau mendengar musik yang dimainkannya, ikan-ikan ini jadi nurut dan lompat sendiri ke dalam mulutnya. Si pria ini malah tertawa, ternyata di dalam bajunya ada ikan yang keselip. Si harimau putih pun menyadari kalau ada penyusup dan segera melahap habis ikan-ikan milik pria ini. Si pria Kismin ini pun tak terima dan ingin mementung tuh si harimau putih. Tapi setelah mendengar musik yang dimainkan harimau putih, pria ini pun langsung kaku badannya. Harimau putih ini pun berkata dia akan menggantinya dengan harta yang berlimpah, tapi akan ada konsekuensinya. Pria ini pun tertidur dan ketika bangun, dia tiba-tiba memakai baju yang bagus dan berada di rumah mewah. Yang mana setelah keluar rumah, dia tuh melihat kalau gubuknya itu udah menjadi istana. Dan bahkan di dalam rumahnya ini sudah tersedia banyak banget makanan dan langsung dimakan tuh dengan rakusnya. Tapi ketika tidur dia mengalami mimpi buruk, yaitu ada seorang raksasa yang datang ke rumahnya dan langsung mengusirnya. Pria yang gedek karena semua ikan tangkapannya dicuri oleh si harimau putih pun digantikan dengan harta yang berlimpah sampai membuat tetangganya ini bingung. Gubuk derita pria ini kok bisa menjadi istana mewah kayak gini? Ia yang biasa kesusahan untuk makan, sekarang di rumahnya tuh sudah tersedia berbagai macam makanan. Bahkan memiliki stok beras yang banyak banget di rumahnya. Selain itu banyak harta-harta legend dan ada ruangan kerja kayak gini. Karena dia itu dulunya Kismin, dia pun gak tahu dengan tinta lukis dan dia pun malah meminumnya. Dia pun langsung berlari untuk mengambil air minum. Lalu dia juga mengecek ke tempat penyimpanan hartanya yang dipenuhi dengan koin-koin emas yang tidak bakal habis-habis. Pada malam harinya dia mengalami mimpi buruk, akan ada seorang raksasa yang datang ke rumah mewahnya dan akan mengusirnya. Dia jadi teringat dengan perkataan si harimau putih kalau semua yang dia berikan akan ada konsekuensinya, yang membuat pria ini menjadi kepikiran sampai-sampai gak bisa tidur dan mulai hari itu dia menjadi parnoan. Ada suara sedikit dari luar, dia pikir itu adalah raksasa, tapi hanya seekor kodok dan seekor burung. Dia sampai kepikiran nih kalau ada si raksasa itu datang, dia akan melawan dan akan menghabisi itu raksasa. Dan saat ada yang menggedor-gedor rumahnya, dia pun langsung mengambil senjata bambunya dan langsung memukul secara membabi buta. Padahal tidak ada siapa-siapa tuh, tapi tiba-tiba dia melihat seorang bayi yang ada di dalam keranjang. Di dalamnya juga ada sebuah surat. Karena dia nggak bisa baca, dia pun meminta tetangganya untuk membacanya. Ternyata bayi ini adalah ahli waris dari rumah besar ini. Pria ini pun shock banget karena nggak ingin kehilangan hartanya. Dia pun berpikir untuk membuang ini bayi. Tapi saat ingin meninggalkan bayi ini di tengah hutan, tiba-tiba hujan gede. Pria ini pun gak tega tuh melihat si bayi dan akhirnya dia pun berpikir untuk merawatnya. Si pria ini pun mulai sayang dengan si bayi dan dia pun merawatnya dengan tulus dan mereka tinggal di rumah besar ini bersama-sama. Sampai ini bayi besar mempunyai istri dan mempunyai keturunan.